Ustadz Muhammad Fajar, HMPDI, yang terhormat kepada Kepala Sekolah KB dan TK Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto, Ustadzah Husnul Khotimah SSI SPD beserta staf jajarannya, Ustadz dan staf. Yang terhormat Ketua Komite KP dan TK Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto, Bunda Hajah Santi Novaliana ST beserta anggota. Yang teristimewa Ayah Bunda Wali Murid KB dan TK Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto, serta seluruh pemirsa yang saat ini menyimak melalui YouTube channel PAUD Al-Irsyad Purwokerto. Marilah selamat bergabung di kajian Islami Keluarga Komite KB dan TK Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto dengan tema Menciptakan Surga Dunia dengan Al-Quran dalam Keluarga. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat berupa kesehatan, keberkahan, dan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini, 9 Maret 2022, kita masih bisa dipertemukan meski secara virtual. Sholawat serta salam, marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang selalu kita tunggu salawatnya hingga akhir nanti. Dan semoga kita semua senantiasa menjadi umat yang selalu istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar ayah bunda yang hebat yang saat ini sudah bergabung ataupun baru bergabung via Zoom dan channel YouTube kami? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, baik, dan bahagia. Ayah bunda peserta kajian, sebelum acara dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Putri Ayuning Tias, Bunda Jojo kelas A4, yang pada hari ini diberikan kesempatan selama kurang lebih 1,5 jam ke depan untuk memandu acara kajian Islami yang diadakan oleh Komite KP dan TK Al-Irsyad Purwokerto dengan mengangkat tema yang sangat inspiratif, yaitu menciptakan keluarga surga dunia dalam Al-Quran dengan dalam keluarga. Dan terlebih dahulu saya akan membacakan susunan acara pada pagi ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat acara inti yaitu pemaparan materi, yang kelima sesi tanya jawab, dan yang keenam penutup. Agar kegiatan pagi hari ini berjalan lancar, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nantinya ilmu yang kita peroleh dari pembahasan hari ini memberikan keberkahan dan manfaat bagi kita semua. Selanjutnya, pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Saswina kelas A3, Quran Surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya lebih keras. Surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidaka yatimau fa'awa wa wajadaka fahada wa wajadaka a'ilah fa'ahna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Terima kasih untuk Ananda Sasina, kelas A3. Baik, Ayah Bunda peserta kajian. Untuk selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Komite KB dan TK Arsat Islamiyah Purwokerto, Bunda Bihan, Ibu Hajah Santi Novaliana SE, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat dan saya muliakan KB TK Al-Irsad Al-Islamiyah Purwokerto Ustazah Husnul Khotimah SI SPD, yang kami hormati pula Ustadz, Ustazah, serta jajaran manajemen KB dan TK Al-Irsad Al-Islamiyah Purwokerto, yang kami sayangi dan kami banggakan, mama-mama, Komite KB dan TK Al-Irsad Al-Islamiyah Purwokerto, serta yang saya muliakan dan saya hormati, ayah bunda yang sedang berbahagia, yang saat ini mungkin sedang ada di rumah, ataupun yang sedang ada di luar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya serta kesehatan dan kesempatan kepada kita di pagi hari ini. Kita masih dapat diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul walaupun dengan cara virtual melalui online. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang telah mengeluarkan manusia dari gelap gulita, kekafiran, dan kekafiran menuju cahaya kebenaran yang terang benderang, yaitu adalah Islam. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi-pagi hari ini, yang cerah ini kami komite diizinkan untuk dapat bergabung kembali di dalam acara Komite KB dan TK Al-Islamiyah Purwokerto, di mana kegiatan ini akan kami jadikan sebagai kajian pra-Ramadan yang kami tujukan adalah untuk memberikan maun Idullah Hasanah kepada ayah bunda yang ada di rumah. Dan untuk kajian pada hari ini, alhamdulillah kami komite memberikan tema dengan menciptakan surga dunia dengan Al-Quran di dalam keluarga. Besar harapan kami semoga untuk kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan kami pun atas nama komite mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Muhammad Faisal Hidayatullah MPDI yang sudah berkenan untuk dapat mengisi kajian pada hari ini. Dan kami pun tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada manajemen sekolah yang selalu memberikan support serta memberikan kemudahan kami dalam sarana prasarana. Semoga menjadi ladang amalan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami pun tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah bunda semua yang telah berpartisipasi setiap dalam acara komite, baik itu mulai dari kegiatan kami dari awal hingga saat ini. Dan semoga silaturahmi senantiasa terjaga dan kebersamaan senantiasa terbina sehingga kita dapat senantiasa istiqomah di jalannya. Dan kegiatan ini akan kami tujukan adalah untuk menyegarkan, menyuburkan iman untuk kita dalam menjalani hidup sehingga nanti kita semakin membenarkan diri untuk mendapatkan jalan yang benar dan keridhaan Allah SWT. Akhirnya kami pun juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya
Semoga atas bantuan dan partisipasinya dengan terselenggaranya acara pada hari ini menjadikan ladang amalan bagi kita semua. Demikian kiranya sambutan yang dapat saya sampaikan dan kesempatan yang baik yang sudah diberikan pada hari ini. Atas segala kekhilafan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bunda Bihan selaku Ketua Komite atas sambutannya. Sambutan yang kedua dari Kepala Sekolah KB dan TK Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto, Ustadzah Husnul Khotimah SSI SPD, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bunda Jojo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Muhammad Faizar Hidayatullah MPDI, yang kami hormati Ketua Komite KB dan TK Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto beserta jajarannya, yang kami banggakan seluruh wali murid KB dan TK Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto yang alhamdulillah sudah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kita semua di kajian kita hari ini. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-Nya. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bersua meskipun masih melalui virtual ya Ayah Bunda ya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada uswah putra kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kelak kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Ayah Bunda yang kami hormati, Ramadan tinggal hitungan hari. Semoga Allah sampaikan usia kita hingga Ramadan nanti, begitu ya. Semoga kita semua sehat dan dapat menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ayah Bunda yang dirahmati Allah, kegiatan yang kita lakukan hari ini merupakan salah satu program sekolah yang bersinergi dengan program komite yang luar biasa begitu ya. Semoga dengan kajian kita hari ini akan membangun wirah ibadah kita dalam mempersiapkan Ramadan 1443 Hijriah. Dan semoga juga akan dapat meningkatkan ruhiyah kita sehingga senantiasa kita memiliki semangat dakwah yang tinggi. Bukan hanya di keluarga kita, juga kita akan memiliki semangat dakwah yang tinggi di masyarakat juga. Ayah Bunda yang kami hormati, pada kesempatan hari ini sekaligus akan kami sampaikan beberapa program yang sekolah rencanakan begitu ya, terkait kegiatan Ramadan KB dan TK Al-Irsyad. Silakan Ustadz Cikit bisa share screen-nya. Alhamdulillah sudah berjalan beberapa program. Yang pertama yaitu pengenalan doa sambut Ramadan, ini sudah kita laksanakan jauh-jauh minggu begitu ya, kita kenalkan ke anak-anak, membiasakan anak-anak juga untuk kegiatan berdoa, memohon kepada Allah supaya disampaikan begitu ya, disampaikan sampai Ramadan nanti. Yang kedua ada kami bagikan juga amalia sambut Ramadan, mudah-mudahan anak-anak juga sudah
bersemangat begitu ya melakukan amaliyah-amaliyah yang kami bagikan sehingga nanti di Ramadan sudah terbiasa begitu. Yang ketiga ada kegiatan parenting yang kita laksanakan hari ini dan selanjutnya yaitu kegiatan dongeng sambut Ramadan. Insya Allah nanti akan kita laksanakan secara offline Ayah Bunda. Kami rencanakan tanggal 28 dan 29 karena kita masuknya 2 shift begitu ya. Jadi kami rencanakan selama 2 hari. Di kegiatan Ramadan juga kita akan ada kegiatan aksiku. Di sini ada beberapa lomba. Ya, lombanya itu yang pertama untuk anak-anak KB Al-Irsyad ada lomba bersyair Islami. Kemudian untuk TKA ada lomba menghafal hadis. Ada lomba dajil untuk TKB, kayaknya ini kebalik ini sedikit. Yang hafal hadis ini yang kelompok bermain Ustadz. Saya ulangi ya Ayah Bunda ya, untuk lombanya. Untuk kelompok bermain lomba menghafal hadis. Kemudian untuk TKA lomba bersyair Islami. Untuk TKB ada lomba dajil. Dan juga ada lomba yang kita selenggarakan untuk seluruh keluarga begitu ya. Mudahnya kemarin dari komite mengusulkan ada lomba foto bersama Ayah Bunda bertema sambut Ramadan dengan semangat begitu. Nanti silakan bisa dibuat background-nya yang luar biasa. Insya Allah Ayah Bunda sangat bisa begitu ya untuk mengikuti lomba-lomba yang kami rencanakan. Untuk kegiatan berikutnya, ini ada kegiatan pesantren Ramadan. Kalau kegiatan pesantren Ramadan ini kita laksanakan selama bulan Ramadan. Untuk waktunya nanti kami kirimkan via surat resmi ya Ayah Bunda ya, karena dari yayasan juga belum memutuskan dari tanggal berapa dan berapanya. Kegiatan berikutnya ada kegiatan bakti sosial. Nah, ini kita akan berbagi dengan tetangga-tetangga dekat sekolah. Ada bingkisan begitu ya, ada bingkisan bakti sosial untuk orang-orang di sekitar sekolah kita. Kegiatan berikutnya ada zakat fitrah. Ini zakat fitrah juga nanti akan kami adakan. Silakan Ayah Bunda yang akan menitipkan zakat putra-putri atau keluarganya nanti akan kami kirimkan juga via surat resmi. Gambaran kegiatan untuk amaliyah Ramadannya yang slide 3 sedikit boleh dikasih lihat ke Ayah Bunda yang ada di rumah. Yang slide 3 Ustaz. Iya, ini kalau kemarin kami sudah bagikan lembaran sambut Ramadan begitu ya. Nanti di kegiatan Ramadan penuh warna ada sendiri amal yauminya. Pertama kita akan membiasakan anak-anak ini sementara sholat wajibnya harapannya bisa semuanya ya Ayah Bunda ya. Tapi yang kami tuliskan di sini maghrib dan isyanya. Kemudian ada juga sholat tarawih, tartili atau murojaah. Nah ini yang baru nih, mendengarkan orang tua membaca Al-Quran. Harapannya di bulan Ramadan nanti orang tua membiasakan membaca Al-Quran dan Ananda ada di sebelahnya. Jadi Ananda bisa terbiasa tuh di bulan Ramadan bersama orang tua mendengarkan bacaan orang tua, begitu ya. Ustazah pasti nanti akan sebentar sekali anak-anak berada di samping kami, tidak apa-apa. Tapi setidaknya kita akan memberikan warna di bulan Ramadan nanti dengan membiasakan di keluarga kita membaca Al-Quran, begitu. Ya Ayah Bunda ya, selanjutnya ada sedekah. Sedekah di bulan Ramadan nantinya akan kami alokasikan ke kegiatan bakti sosial yang tadi sudah kami sampaikan. Itu beberapa agenda kami
di bulan Ramadan, dan untuk saat ini anak-anak sudah mulai bersemangat menghias sekolahnya, begitu ya. Ada kegiatan menghias sekolah menyambut Ramadan, lebih semangat, nuansa Ramadan akan lebih ada, begitu ya, di antara anak-anak di sekolah kami. Begitu juga nanti mungkin orang tua bisa membuat hiasan-hiasan di rumah, begitu ya. Bukan hanya saat kegiatan 17 Agustus saja yang ramai begitu, tapi kita buat Ramadan lebih ramai dari itu. Karena ini adalah bulan mulia, kita biasakan ke anak-anak untuk menyambutnya dengan penuh sukacita. Begitu Ayah Bunda, semangat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih kebersamaannya di hari ini. Selamat mengikuti kajian hari ini. Kami sampaikan jazakallah Ustadz Faizar atas kesempatannya hadir di tengah-tengah kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadzah Husnul Khotimah selaku Kepala Sekolah. Dan sebelumnya saya juga ingin menyapa Ayah Bunda yang sudah bergabung mengakses YouTube channel PAUD Al-Irsyad Purwokerto. Semoga dapat mengikuti sampai akhir acara. Karena selain mendengarkan materi, akan ada sesi tanya jawab serta juga ada door prize yang menarik bagi yang beruntung. Selain itu, kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Ayah Bunda pada kegiatan pagi hari ini. Di sesi kajian kali ini, kita mengangkat tema mengenai menciptakan surga dunia dengan Al-Quran dalam keluarga. Menciptakan surga dunia dalam keluarga tentunya menjadi keinginan setiap muslim. Bukan perihal kemewahan ataupun kemegahan, namun suasana nyaman yang akan membawa sebuah keluarga layaknya di surga. Pertanyaannya, bagaimanakah cara terbaik menurut Islam menciptakan surga dunia dengan Al-Quran dalam keluarga? Dalam kesempatan kali ini, semua akan kita bahas bersama narasumber kita dan moderator kita yang hadir bersama di sini. Beliau adalah Ustadz Muhammad Faizar, HMPDI, beserta moderator kita. Kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ayah Bunda semuanya? Masih semangat? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sekali hari ini saya diberi kesempatan untuk memandu kajian pra-Ramadan. Kajian pra-Ramadan dengan tema menciptakan surga dunia dengan Al-Quran di dalam keluarga. Saya perkenalkan diri dulu, nama saya Titin Suartini atau biasa dipanggil Mama Dimas dari kelas A4. Nah, rumah adalah tempat aktivitas seluruh anggota keluarga. Rumah juga bisa jadi sumber inspirasi, selain itu juga bisa jadi tempat kita untuk mendapatkan kedamaian. Oleh karena itu, rumah ini harus bisa kita jadikan semaksimal mungkin seperti surga. Tentu saja tidak harus kita mempunyai rumah yang mewah, barang-barang yang mewah agar merasakan surga di rumah, tetapi dengan kita mempunyai keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, itu akan membuat rumah kita terasa menjadi surga. Nah, oleh karena itu hari ini Ayah Bunda tepat sekali yang mengikuti kajian hari ini karena hari ini akan dibahas bagaimana menciptakan surga dunia dengan Al-Quran di dalam keluarga. Nah, hari ini sudah dihadirkan narasumber yang sangat luar biasa, ada Ustadz Muhammad Faizar Hidayatullah MPDI. Nah, agar kita lebih mengenal lagi ya, agar lebih mengenal dari Ustadz Muhammad Faizar, akan saya bacakan terlebih dahulu biodatanya.
Jadi Ustadz Muhammad Faizar itu lahir di Banyumas tahun 1991. Beliau pernah berpendidikan di tahun 2004 sampai tahun 2007 di SMP IT Al-Irsyad Al-Islamiyah. Lalu beliau juga di 2007 sampai 2010 beliau berada di Pondok Modern Darussalam Gontor dan bahkan beliau di Universitas Al-Azhar Kairo di Mesir. Selain itu juga beliau sambil belajar pendidikan, beliau juga melakukan pendalaman ilmu ruqyah. Di antaranya di tahun 2005, beliau berguru pertama kepada Ustadz Cipta, seorang peruqyah dari Ponorogo. Lalu di 2007 sampai 2010, beliau memperdalam ilmu ruqyah kepada yang pertama Al-Ustadz Lutfi Andriansa, alumni Gontor 2006, kemudian Al-Ustadz Sadu Suud, alumni Gontor 1982. Selepas lulus dan selesai mengabdi di Gontor, meneruskan belajar ruqyah kepada Al-Ustadz Arif Ar-Rahman Hakim, alumni Gontor 1985. Lalu Al-Ustadz Musa Sungkar. Selanjutnya juga saat melanjutkan studi di Mesir, meneruskan belajar ruqyah kepada Syekh Wahid Abdul Salam Bali Hafizullah. Lalu Syekh Muhammad Nuhas. Masya Allah banyak sekali ya pendalaman ilmunya. Mari kita sambut Ustadz Muhammad Faizar Hidayatullah MPDI. Assalamualaikum Ustadz, udah ada di tempat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih sekali ya Ustadz mau meluangkan waktunya di segala kesibukan kita. Lalu di sini saya mau mengingatkan lagi ya kepada Ayah Bunda, diharapkan Ayah Bunda bisa mengikuti acara ini sampai selesai karena Ustadz Muhammad Faizar ini akan ada 2 sesi menemani kita semua. Yang pertama itu sesi pemberian materi. Yang kedua ada sesi tanya jawab. Jadi Ayah Bunda bisa memberikan pertanyaan mengenai materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Faizar. Dengan format Ayah Bunda bisa menyebutkan namanya, lalu kemudian disertai dengan nama Ananda dan kelas Ananda, lalu dilanjutkan dengan pertanyaan. Akan ada door prize yang sangat menarik ya bagi pertanyaan Ayah Bunda yang terpilih oleh Ketua Komite. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi ya, kita langsung saja akan menerima materi yang sangat luar biasa hari ini, yaitu menciptakan surga dunia dengan Al-Quran di dalam keluarga yang langsung disampaikan oleh ahlinya secara langsung, yaitu Ustadz Muhammad Faizar Hidayatullah MPDI. Kepada beliau saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia kali ini, pagi yang cerah, pagi yang insya Allah banyak keberkahan dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla, patutnya kita haturkan rasa syukur kita yang tak terhingga kepada kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang dengan limpahan karunia dan rahmatnya kita masih bisa menghirup nafas pada hari ini, bisa masih menyicipi kenikmatan iman dan Islam, dan masih bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, baginda kita, dan kekasih kita yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat, yakni Rasulullah Muhammad SAW beserta ahlul bait, yakni keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikut beliau termasuk kita, ya, yang semoga senantiasa istiqomah dan setia memegang sunnahnya dan setia dalam menjunjung panji-panji tauhid dimanapun kita berada. Amin amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang dirahmati Allah, para wali kelas dan komite TKIT PAUD Al-Irsyad Al-Islamiyah. Ya, alhamdulillah saya termasuk alumni juga ya, alumni dari TKIT Al-Irsyad tahun 96 kalau tidak salah, 96 97. Alhamdulillah
pada momen yang berharga ini, saya sangat bersyukur pada Allah diberikan kesempatan untuk bisa belajar bersama Bapak Ibu sekalian dalam menyambut bulan suci Ramadan, yakni bulannya Al-Quranul Karim. Bagaimana kita bisa menggapai surga dalam rumah tangga dan juga sakinah mawaddah warahmah yang sering sekali jargon ini disampaikan ketika ada orang yang baru menikah. Semoga samara ya. Apa sih arti dari samara itu? Ya, samara ini sebenarnya singkatan dari sakinah mawaddah warahmah. Seperti yang Allah firmankan di juz 21 surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, ya, azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi sakinah ini adalah sebuah bentuk masdar kalau dalam ilmu sharaf. Kata umum dari litaskunu, taskunu artinya supaya kamu tenang dengan pasangan kalian. Kemudian timbullah mawaddah. Mawaddah ini adalah rasa kasih sayang dengan materi-materi yang ada di hadapannya ketika dia setelah menikah. Dari harta, nafkah dari suaminya, kemudian materi-materi berupa anak, itu arti dari mawaddah. Rasa kasih sayang yang timbul karena materi duniawi. Yang kemudian rahmah. Nah, rahmah ini yang tidak akan bisa timbul kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Dia adalah rasa kasih sayang yang terpancar dari dalam diri manusia. Dan di sini kita bisa melihat dari berbagai diksi-diksi Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, kadang Allah Ta'ala menuliskan, para ulama menuliskan kata rahmat ini dengan dua cara. Dengan menggunakan tak marbutoh, tak gelung, ya, rahmatun seperti yang ada di dalam surat Ar-Rum ayat 21 ini, dan kadang dengan menggunakan tak mabsutoh, tak yang kayak perahu bentuknya. Ini berbeda bahwa tak yang bentuknya ya layaknya huruf tak, ya, itu Allah jelaskan bahwa rahmat yang Allah berikan tersebut tidak ada syaratnya. Siapa saja bisa merasakan rahmat itu. Siapa saja bisa menyaksikannya. Namun ketika Allah berfirman rahmat, kemudian para ulama, ya para katibnya, para penulis-penulis Al-Quran menunjukkan tak itu diikat, itu menunjukkan bahwa tak itu, rahmat itu hanya bisa dirasakan dengan syarat-syarat tertentu yang Allah firmankan dalam ayat tersebut. Seperti contoh ayat ini, rahmah, kasih sayang yang sudah Allah simpan, yang tidak Allah bagi-bagikan ke semuanya, kecuali bagi orang yang telah menikah, yang telah membangun rumah tangga. Orang yang sudah menikah pun itu ada syaratnya supaya bisa menggapai rahmat yang Allah simpan ini, yang Allah khususkan untuk orang-orang yang sudah berumah tangga ini. Tapi bagaimana caranya? Kita bisa lihat, ya, bagaimana siap atau diksi dalam Al-Quran ayat 21 ini diawali dengan kata wa min ayatihi. Di antara tanda-tandanya, tanda-tanda kekuasaan yang manusia itu diharapkan bisa lebih berakal, memahami siapa Tuhannya, dan dia bisa lebih meningkatkan kualitas ibadahnya. Karena Al-Quran menjelaskan kata ayat, ini bukan hanya sekedar ayat tanda-tanda yang ayat-ayat yang kita baca dalam Al-Quran saja. Namun yang dimaksud ayat di sini adalah jamak dari ayatun, yang artinya adalah sebuah tanda isyarat dari Allah Azza wa Jalla, yang dengan itu Allah harapkan manusia bisa mengimaninya dengan keimanan yang sempurna, karena akal, jiwa, dan rasanya membenarkan bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu ada. Contoh, di dalam surat Ali Imran, di juz 4 ayat 191, di mana Allah Ta'ala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, la ayatin liulil albab. Benar-benar terdapat ayat, tanda-tanda kepada orang-orang yang memiliki akal. Siapa orang-orang yang memiliki akal? Siapa orang-orang yang memiliki kecerdasan itu? Allah kabarkan pada ayat selanjutnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yakni orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring.
Ya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka yang memikirkan tentang bekas-bekas penciptaan langit dan bumi. Kemudian dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kemudian dia berkata, ya Allah, ya ilahi Rabbi, engkau menciptakan alam raya ini bukan dalam keadaan yang sia-sia. Dan setelah dia mengenal Tuhannya, timbul ketakwaan dalam dadanya. Ya Allah, jauhkan aku dari api neraka. Karena arti dari takwa artinya adalah takut, wiqayah artinya adalah perlindungan. Dia langsung berlindung kepada Allah dari siksaan api neraka. Istilahnya begini, dia diberikan nikmat, diberikan akal, diberikan rasa, diberikan jiwa, dan segala lintasan-lintasan hati untuk dia bisa berpikir, berakal sehat, melihat berbagai macam penciptaan-penciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Kemudian dia mengesahkannya, dia khawatir, ya Allah, jangan sampai aku ini kufur nikmat, hanya mencari nikmat-nikmat yang jauh, tapi nikmat yang dekat tidak disyukuri. Makanya dia langsung berkata, ya Allah, jauhkan aku dari api neraka. Inilah tanda dari ayat itu sendiri, yang maknanya supaya orang itu berpikir, ya, dia beriman, kemudian memikirkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di sekitarnya. Seakan-akan Allah Ta'ala membuka ayat 21 dalam surat Ar-Rum ini, wahai orang-orang yang akan berumah tangga atau sedang menjalani rumah tangga, ya, telah menikah, kedepankan imanmu, kedepankan takwamu. Kalau kamu pengen mendapatkan sakinah, ketenangan, mawaddah, rasa kebahagiaan materi duniawi, dan juga rahmat, ya, kasih sayang yang mendalam dari dalam sanubari kita, dari dalam jiwa kita. Gunakan takwamu, kemudian gunakan akalmu. Pikirkan betapa banyaknya nikmat-nikmat Allah yang diberikan secara dekat di dalam lingkup rumah tanggamu, di dalam istrimu sendiri. Jangan lihat-lihat larak-lirik sana sini, istrinya orang lain lebih cantik lah, lebih ini, lebih itu. Istrimu adalah nikmat yang betul-betul berharga dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Bertakwalah kepada Allah terhadap pasangan-pasangan kita sendiri. Demikian juga ibu-ibu, jangan pandang suami-suami orang lain mungkin lebih sukses, lebih punya jabatan dan posisi, lebih kaya dari suaminya. Syukurin, itu adalah anugerah yang terbesar dari Allah Azza wa Jalla. Suami-suami ibu itu yang dengan kesadaran dirinya, yang dengan pengorbanannya banting tulang pagi siang malam untuk membahagiakan ibu, untuk membahagiakan putranya, itu adalah nikmat Allah yang agung. Ya ulil albab, baik orang yang punya akal, punya otak, berpikirlah itu. Itu nikmat Allah yang agung. Dan bertakwalah kepada Allah dengan nikmat keluarga yang ada pada sekitarmu. Ya. Kemudian ayat ini juga dijelaskan dalam Al-Anfal di juz 9. Al-Anfal ayat 2, di mana Allah Ta'ala berfirman, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Yakni orang-orang tatkala disebut nama Allah, wajilat qulubuhum. Ini adalah dampak ruh yang tidak menggejala. Orang yang betul-betul imannya ketika disebut Allah, kalimat-kalimat Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu, apabila dibacakan ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, maka bertambahlah keimanannya. Suara saya hilang katanya? Masih. Halo? Halo. Sekarang sudah jelas, Ustaz. Suara saya hilang apa enggak? Sekarang sudah jelas lagi, Ustaz. Baik. Barusan saya dikabari, hilang. Sampai mana tadi? Nah, Al-Anfal ayat 2, di mana Allah Ta'ala menunjukkan dalam bingkai pernikahan ini, bahtera rumah tangga ini, ayolah, ya, bangun ketakwaan masing-masing di antara anggota keluarga, khususnya pasangan suami istri, dengan terus menyebut asma Allah Ta'ala setiap pagi dan petangnya, membaca ayat-ayatnya, yang supaya dengan membaca ayat tersebut, hati dan jiwa kita akan tergugah
dan semakin kuat. Ya. Apa yang bisa kita zikirkan bareng-bareng? Ya zikir pagi petang, misal ayatul kursi sekali, kulhu falak anas 3 kali tiap pagi dan petang, baca subhanallahi wa bihamdi 100 kali. Ini punya keutamaan yang luar biasa. Kadang-kadang masalah rumah tangga yang ruwet adalah buah dari kemaksiatan-kemaksiatan yang selama ini sudah dikumpulkan dan dia tabung, sehingga menumpuk dan menjadikan orang itu terhambat dari berbagai macam kemudahan-kemudahan di dalam urusan rumah tangganya. Maka kita bisa ikhtiari dengan baca subhanallah wa bihamdi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah fi yaumin." Siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam sehari, khuttat anhu khotoyah, maka Allah Ta'ala akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Wa in kanat mithla zabadil bahar. Walaupun kesalahan atau dosanya itu layaknya umruk atau busa-busa yang ada di lautan. Ibu-ibu yang sering nyuci pakai rinso pasti lihat bagaimana cucian itu menimbulkan busa dan juga buih-buih. Itu aja kita nggak bisa ngitung. Itu masih ada melekat pada baju kita yang nggak segede lautan. Bagaimana kita suruh menghitung luasnya samudra dengan berbagai macam umruk-umruknya, buih-buihnya. Kalau misal dosa kita sebanyak itu, Allah hapus dengan membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam sehari, pagi ataupun petang. 2 kali, maaf, 2 kali. Jadi betapa banyak yang dosa-dosa kita bisa diampuni Allah Azza wa Jalla. Jadi sekali lagi saya katakan, Allah Ta'ala mengisyaratkan, kalau kamu pengen dapat sakinah, ketenangan dalam rumah tangga, rasa kasih sayang berupa apa-apa yang di sekitarnya dalam hal dunia, demikian juga rahmah, rasa kasih sayang ilahiyah yang merasuk ke dalam jiwa kita, untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita, dahului dengan takwa. Dahului dengan takwa, dengan memikirkan ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah, dan dengan mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang ada di sekitaran kita. Inilah tujuan dari pernikahan, yang kemudian Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat At-Tahrim, ya, di mana Allah menganjurkan bagi setiap orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, ini kan fi'il amr yang artinya adalah kalimat perintah dari kata waqayati wiqayah. Ya, kata takwa itu sendiri ya satu kata dengan kata waqayati yang artinya adalah melindungi, mewaspadai, menjaga. Maka arti dari qu anfusakum wa ahlikum, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari siksa api neraka yang di atasnya yang waquduhan nas wal hijar, yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan juga bebatuan. Alaiha malaikatun ghiladun sidad, yang di atasnya itu terdapat malaikat ghiladun sidad, malaikat yang keras dan bengis. Jaga kamu sendiri, jaga dirimu sendiri, dan jaga keluargamu. Gimana? Ayo dengan membiasakan anak-anak untuk melaksanakan sholat, istri juga dibiasakan keluar rumah dengan izin suaminya, menutup auratnya dengan sempurna, menjaga batasan-batasan berinteraksi dengan yang bukan mahramnya. Kalau misal ada masalah rumah tangga, janganlah curhatnya ke lawan jenis, itu perusak nomor 1. Curhat ke sesama temannya atau ke ustadzah lah yang bisa paham ilmu psikologi, yang kemudian bisa memberikan solusi terbaik. Misal suami menjaga dirinya, carilah harta yang halal, jagalah dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Bagaimana dia itu menafkahi anak istrinya dengan perkara-perkara yang halal tanpa ada yang syubhat. Ya. Karena sebuah kecintaan hakiki dan keluarga yang akan Allah langgengkan, Allah kekalkan kasih sayang di antara mereka adalah keluarga yang membangun cintanya berdasarkan
landasan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Az-Zukhruf di juz 25. Ya, Allah Ta'ala berfirman bahwa setiap orang yang mencintai al-akhillau yauma idzin ba'dhum, setiap orang yang mencintai kekasih satu dengan kekasih yang lainnya, kelak di hari kiamat satu di antara mereka itu akan saling memusuhi, saling membenci, kecuali orang yang bertakwa, orang yang melandaskan kecintaannya itu kepada ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam surat Al-Mu'minun di juz 18 Allah Ta'ala mengabarkan suatu kabar yang mengerikan kelak di hari kiamat. Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Dan tatkala as-sur, yakni sangkakala ditiupkan oleh malaikat, maka pada hari itu tidak ada lagi yang namanya pertalian nasab, dan mereka nggak akan bertanya-tanya mana bapakku, mana ibuku, mana saudara kandungku, mana anak-anakku, mana adikku, mana kakakku, nggak tahu. Ya, nggak tahu. Mereka saat itu sudah mengurusi dirinya sendiri. Digambarkan lebih sangat jelas di dalam surat Al-Ma'arij dari ayat 8 sampai ayat 17. Ya. Yauma takunu samaa'u kal muhl wal jibalu kal 'ihn wa la yas'alu hamimun hamima. Ingatlah di hari langit itu menjadi seperti timah tembaga yang sangat panas. Wa takunul jibalu kal 'ihn. Dan ingatlah di hari di mana Allah menjadikan gunung-gunung itu berterbangan seperti bulu. Wala yas'alu hamimun hamima. Para sahabat-sahabat karib gak akan bertanya mana sahabatku, mana bunda ini, mana bunda itu, mana ayahnya si anu, mana ayahnya si itu. Gak ada yang peduli lagi saat itu. Yubassarunahum, walaupun saat itu mereka saling memandang, mereka udah gak peduli lagi urusan mereka. Anak memandang ayahnya udah nggak peduli lagi, ibu memandang anaknya atau anak memandang ibunya juga sudah nggak peduli lagi. Mereka semua mengurusi dirinya sendiri, apa yang bakal terjadi nasibnya kelak. Nanti ketika dihisab sama Allah Azza wa Jalla, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzab yauma idzin bibani. Orang yang berdosa saat itu mereka semuanya berharap-harap semoga dosanya, ya, siksaannya bisa ditebus dengan anaknya sendiri. Wasahibatihi wa akhi, atau dengan istrinya sendiri atau pasangannya sendiri, atau dengan saudara kandungnya sendiri. Wa wasilatihi allati tuwi, atau dengan keluarga besarnya yang selama ini menjaganya ketika di dunia untuk dijadikan barteran, untuk dijadikan tebusan supaya dirinya tidak disiksa di neraka. Jadi tega saat itu orang-orang itu. Ini ya Allah, ini anakku, ini aja yang jadi tebusan, dia aja yang disiksa, aku nggak mau. Ini pasanganku ya Allah, ini istriku, ini suamiku, ini saudara kandungku, dia aja yang disiksa ya Allah, aku jangan. Alhamdulillah min dzalik. Itu keadaan orang-orang yang mujrim. Allah di sini mengatakan kata mujrim, bukan orang kafir saja. Tapi mujrim ini menyangkut orang-orang yang ahli maksiat ketika di dunia, kelak semuanya akan berkata demikian. Ini anakku, tebus saja ya Allah. Ini jadi tebusanku. Ini istriku, ini suamiku ya Allah. Ini jadi tebusanku atas dosa-dosa judi, atas dosa-dosa zina, atas dosa-dosa durhaka sama orang tua misalnya, atas dosa-dosa yang lainnya. Ini aja yang jadi tebusan. Atau bahkan keluarga besarnya, dia akan berkata itu ya Allah, keluarga besarku aja yang dicemplungin ke neraka. Aku jangan. A'udzubillahi min dzalik. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunji. Atau dengan segala semua orang yang ada di muka bumi ini, kemudian dia bisa selamat. Kala sekali-kali tidak akan pernah dia bisa selamat dari siksaan dan balasan Allah Azza wa Jalla. Innaha lanazza'atan lisyawa. Ya, karena api neraka itu adalah api yang sangat membara, yang mengelupas kulit kepala. Tad'uman adbar wa tawalla, yang dia itu akan menyeru orang-orang yang menjadikan agama itu ada di belakang punggung mereka. Watawalla, dan juga berpaling dari agama Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Yang menjadikan agama itu urusan belakangan. Oh, disitulah yang penting nafsu dan hasratku ini tercapai. Urusan halal haram belakangan. Toh matinya masih lama. Kan banyak orang seperti itu. Matinya masih lama, ternyata 5 menit lagi meninggal. Siapa yang tahu?
ntar dulu lah nyicipi riba dulu lah, ntar dulu lah apa misalnya mencuri dulu, korupsi dulu, zina dulu. Menjadikan agama itu ada di belakangnya dan hawa nafsunya ada di depan. Bahkan termasuk anak-anak dididik perkara agama, dibilangnya di zaman sekarang itu perkara yang umur. Jadi ustadz, paling lulusan pendidikan atau lulusan agama nanti jadinya ustadz TPQ. Itu orientasi yang salah. Ya. Sekolahkan yang tinggi pada perkara duniawi, tapi perkara agama dicampakkan. Ini berbahaya. Boleh, ya, boleh kita menganjurkan anak-anak kita untuk cerdas dalam perkara-perkara duniawi. Ini dibutuhkan untuk umat ini. Akan tetapi ilmu-ilmu usul, ilmu-ilmu pondasi dalam agama ini jangan sampai dicampakkan. yakni Al-Quran. Harus dia setidaknya bisa baca Al-Quran dan kalau bisa hafal Quran. Tentang ilmu-ilmu hadis, ajarkan ya bagaimana sunnah-sunnahnya Rasul. Jangan sampai seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Ma'arij itu, bahwa neraka akan memanggil orang yang membelakangi agama ini dan berpaling dari agama Allah Azza wa Jalla. Fajama'a fa'au'a, ini orang-orang yang juga mengumpulkan banyak harta, membelanjakan atau menginfakkan pada hal-hal yang sia-sia. Ya, seperti itu. Makanya sekali lagi, ayo Bunda Bapak Ibu saya menasihati diri saya sendiri juga, istri saya sendiri untuk setidaknya meluangkan waktu menyimak ngajinya anak-anak, ya, mentahsin mereka, kemudian mengajak untuk sama-sama melaksanakan sholat. Ya, kalau sholat berjamaah tentu laki-laki di masjid supaya mendapatkan nur cahayanya Allah yang berlapis-lapis, cahaya di atas cahaya. Ya, yang Allah firmankan dalam surat An-Nur, cahaya itu tidaklah ditemukan kecuali di rumah-rumah Allah yang dipakai untuk mensucikannya, diserukan nama Allah di situ. Yakni laki-laki yang tidak dilalaikan dengan tijarah atau perdagangannya pada urusan bisnisnya dan urusan-urusan duniawi lainnya. Kalau misal suami-suami ibu, ya ayo suruh jamaah di masjid, ya. Rajin sholat di masjid, etika kalau hanya sebentar, berzikir, mengevaluasi dirinya, maka jaminan dari Allah pasti keluarga kita semua menjadi keluarga yang mendapatkan cahaya yang cahayanya itu akan berlapis-lapis. Cahaya yang langsung dari Allah Azza wa Jalla. Termasuk kita membimbing anak-anak kita itu juga butuh cahaya. Anak-anak kita supaya paham pelajaran juga butuh cahaya. Seperti syairnya Imam Syafi'i, ya, mengenang nasihat dari gurunya, yakni Al-Imam Al-Waqi'. Ya, beliau berkata bahwa gurunya Imam Waqi' pernah menasehatinya, al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Cahaya ilmu itu adalah sebuah cahaya dan cahaya Allah tidak akan pernah melintas kepada hatinya orang-orang yang gemar bermaksiat. Ingat bahwa dengan maksiat-maksiat itu kadang-kadang Allah menutup sebagian dari pintu-pintu rezekinya. Rezeki ini bukan hanya berupa harta benda, rezeki ini berupa kepemahaman dalam agama ini. Anak-anak yang mudah dalam belajar, mudah dalam menghafal Quran. Rezeki juga bisa berupa sakinah, ketenangan dalam rumah tangga. Rezeki juga bisa berupa taatnya istri kepada suami, atau suami yang sayang dengan istrinya dengan sepenuh hati. Itu adalah rezeki. Bukan hanya perkara rezeki ini adalah perkara uang aja, enggak. Kadang-kadang Allah tutup sebagian rezeki itu ya karena kesalahan kita. Bisa jadi pernah ngomong jumawa, ya, yang dengan itu kita lupa, Allah kasih sinyal berupa ujian-ujian tersebut. Maka ayo, ya selain itu, para suami, para bapak, ajak istrinya di sepertiga malam menjelang subuh, atau mungkin setelah maghrib, bolehlah di waktu-waktu yang mungkin senggang, mengevaluasi diri sendiri. Gak usah dikte, tapi coba kita melatih diri kita itu untuk menghitung-hitung apa aja sih kesalahan-kesalahan kita selama ini. Baik kesalahan kita kepada Allah secara vertikal, atau secara horizontal, kesalahan kita di dalam hablum minan nas, yakni kita berinteraksi dengan sesama manusia.
Jangan-jangan pernah ada salah sama bapak ibu kita, salah sama suami kita, sama istri kita, sama anak-anak kita, sama tetangga. Itu dievaluasi dan banyakin istighfar saat itu. Karena dengan memperbanyak istighfar, akan Allah jadikan urusan-urusan yang tadinya sempit, Allah lapangkan. Dengan istighfar, rezeki yang tadinya surut, akan Allah alirkan. Ya, berupa misalnya kepemahaman agama, Allah mudahkan dia dalam memahami agama. Anak-anak yang susah menghafal, susah belajar, Allah mudahkan anak-anaknya mudah belajar. Anak yang tadinya sangat membantah orang tua, Allah jadikan anaknya ini sebuah rezeki yang luar biasa dari Allah. Anak-anak yang taat sama orang tuanya. Demikian juga perkara-perkara rezeki yang lain. Ya, dengan memperbanyak evaluasi, istighfar dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, inilah yang nanti kita bisa lakukan dalam menyambut bulan Ramadan. Karena orang-orang yang nantinya akan mendapatkan Lailatul Qadar bukan hanya orang yang saat 10 hari terakhir saja, tapi orang yang sudah mempersiapkan hal tersebut 11 bulan sebelum Ramadan itu, termasuk di bulan Rajab kemarin ya, dan juga bulan Sya'ban ini. Kita sudah berada di pertengahan akhir bulan Sya'ban. Para salaf dulu ya, ketika bulan Sya'ban itu memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Bahkan beberapa imam-imam besar, ulama-ulama kita meniadakan diskusi terbuka. Mereka lebih banyak fokus murojaah bacaan Al-Qur'an dan membaca Al-Qur'an dengan mushaf. Mushaf itu buku ya, lembaran Al-Qur'an. Mereka baca langsung dari lembaran-lembaran itu, ya, kemudian berusaha menghatamkan Al-Quran. Untuk kita minimal coba kita baca sejuz dalam sehari. Kalau susah, ya seruput, ya, atau satu lembar. Yang dengan itu semoga nanti ketika Ramadan kita bisa mudah dan enteng membaca Al-Quran. Karena Masya Allah, Al-Quran ini solusi dari berbagai macam kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Bahkan Al-Quran sebagai syifa itu penyembuh. Penyembuh ini bukan masalah ruqyah saja. Penyembuh ini banyak artinya. Sampai Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, Al-Quran huwa syifa'u tammu min jami' al-adwa al-qalbiyati wal badaniyati. Al-Quran ini adalah penyembuh yang sempurna untuk penyakit-penyakit dunia, penyakit-penyakit badan, dan penyakit-penyakit rohani kita. Penyakit duniawi, penyakit ukhrawi, penyakit akhirat berupa perkara-perkara yang bisa menghancurkan agama kita. Dan faidha wadu'ahu, apabila orang yang sakit itu meletakkan Al-Quran pada penyakitnya, bisidqin, dengan keyakinan yang kokoh, wa imanin, dengan keimanan, ya, wa tiqadin jazim, dengan keyakinan yang sangat kuat, lam yuqawim hudda'u abadan, maka tidak ada satu penyakit pun yang bisa bertahan pada jasad dan rohaninya selama-lamanya, nggak akan bisa. Bagaimana mungkin bisa dia bertahan penyakit itu melawan kalamnya atau firmannya Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang apabila Al-Quran itu diturunkan pada gunung-gunung akan hancur, diturunkan kepada bumi akan retak jadi dua. Ya. Ini yang seperti Allah firmankan dalam surat Al-Hasyr. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, gunung itu nanti akan bergetar dan juga akan hancur karena takut sama Allah Azza wa Jalla. Nah, kata khasyah ini tadi saya agak kelewatan. Kata khasyah, ya, khasyah itu artinya takut, tapi berbeda dengan kata khauf. Ya, khaufa ya khaufu, yang artinya adalah takut. Dalam bahasa Arab, kata takut memang ada banyak ya diartikannya. Tapi dalam Al-Quran kita bisa lihat kata takut itu didominasi dengan dua kata, yakhaf dan yakhsha. Ya, dua-duanya artinya sama-sama takut. Tapi kata yakhsha, ya, itu lebih cenderung kepada rasa takut yang melahirkan rasa kecintaan dan kerinduan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi diharapkan orang yang membaca Al-Quran itu timbul rasa takutnya sama Allah. Tapi di samping takutnya sama Allah, dia semakin rindu untuk
mendapatkan ridhonya Allah, rindu dengan pertemuan dengannya. Ya. Makanya dalam surat Fatir dikatakan innama yakhshallahu min ibadihil ulama, sesungguhnya orang yang hanya takut sama Allah adalah para ulama. Para ulama ini orang-orang yang faham. Orang-orang yang faham ini pasti takut sama Allah, faham berbagai ilmu, yang mana kepemahamannya ini dilandasi dan dibimbing oleh cahaya iman dalam hatinya, pasti dia akan melahirkan takut. Ahli biologi, ahli geografi, geologi, ilmu ahli psikologi, semua orang-orang yang itu mungkin ilmunya perkara duniawi, ketika dia landasi dengan keimanan, dibimbing dengan cahaya keimanan, pasti akan takut sama Allah dan akan mensucikan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ternyata benar ya Allah, Engkau menciptakan yang semua apa yang ada di alam raya ini nggak ada yang sia-sia. Ya. Moga-moga anak-anak kita ini bukan hanya difahamkan perkara dunia saja, tapi agama itu yang nomor satu. Ya, Al-Quran itu yang nomor satu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, tadi saya singgung soal Al-Quranul Karim. Bagaimana ini kalau saya baca Al-Qurannya misal masih gelandetan gitu ya, apalagi di dalam menyambut bulan Ramadan masih bacaannya terbata-bata. Apakah masih bisa diharapkan mendapatkan keutamaan tersebut? Jadi dalam hadis yang sahih, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil bararah." Orang yang pandai baca Al-Quran, maka dia akan dibersamakan Allah bersama malaikat pencatat yang mulia. Walladzi yatata'ta wa huwa syakun, ya, orang yang baca Qur'annya itu terbata-bata dan dia merasa dan dia berat membacanya, ya, maka baginya dua pahala. Ajron dua pahala. Dua pahala ini, pahala dia itu belajar, pahala untuk giat dalam membaca Al-Qur'an. Jadi insya Allah tetap dapat pahala karena Allah itu sangat Maha Pemurah, ya. Tapi ya tetap harus ada keinginan yang kuat untuk selalu belajar Al-Qur'anul Karim. Selain khatam Quran di Ramadan ini berapa kali sih? Sunahnya sih sekali aja. Justru yang disunahkan banget, dianjurkan banget ketika Ramadan ini adalah dengan banyak-banyak mentadaburi Al-Quran. Tadabur. Apa arti tadabur? Tadabur itu artinya merenungi Al-Quranul Karim. Ya, merenungi Al-Quran. Dan sebenarnya penyakit-penyakit yang bisa hilang, ya, dengan kita membaca Al-Quran. Alhamdulillah semoga semua sehat selalu. Tapi kalau misal ini ada di antara keluarga Bapak Ibu sekalian yang mungkin ada keluhan-keluhan beberapa penyakit, ini momen yang tepat sebenarnya bulan Ramadan ini. Ketika puasa, tubuh kita benar-benar didetoks, ya, didetoks selama sekian jam, ditambah dengan bacaan Al-Quran yang dengan penuh perenungan. Ini ada rumusan dari para ulama, bisa kita bisa kita catat bersama-sama dan ini bisa kita amalkan. Jadi dalam kitab Miftahul Daris Sa'adah, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, "Faidza qara'ahu," apabila orang itu membaca Al-Qur'an, hatta marra bi ayatin wa huwa muhtajun ilaiha fi shifai qalbi, sampai dia melewati suatu ayat yang dibutuhkan untuk penyembuhan hatinya, karirha walau mi'ata marrah walau lain. Ulangi ayat yang dibutuhkan untuk kesembuhannya, walaupun harus mengulanginya ratusan kali atau bahkan semalaman suntuk. Maksudnya gimana? Contoh begini. Contoh orang yang sedang sedih misalnya, ya. Bisa diulang-ulang, la tahzan Allah ma'ana, atau dengan saya sebentar.
Ya, seperti contoh, misalnya dalam kondisi yang sakit, demam gitu, maka yang dilakukan itu bisa baca misalnya surat Al-Anbiya ayat 69, nah itu bisa dibacakan berulang kali karena karakter penyakit yang menyamai dengan apa yang difirmankan Allah Ta'ala dalam ayat tersebut. Termasuk untuk meruqyah anak kita, gitu ya. Kita bisa membacakan anak-anak yang mungkin bandel dan lain sebagainya, bukan bandel ya, cerdas gitu ya, sehingga dia banyak bereksplorasi, ya bisa pegang dadanya, bisa pegang tubuhnya ketika dia sedang tidur, bacakan Fatihah, bacakan surat Al-Hujurat ayat 7, ya, dan membacakan surat As-Zumar ayat 20. Ya, wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'un. Mungkin langsung ke pertanyaannya, Ibu, apa bagaimana? Oh iya, udah selesai ya Us. Suaranya Oke. kecil. Ya, terima kasih sekali ya buat Ustadz Muhammad Faizar. Materi hari ini sangat luar biasa sekali karena memberi kita motivasi lagi, dorongan lagi agar kita bisa menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah gitu ya. Ternyata dengan agar kita bisa mempunyai keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah itu kita harus meningkatkan lagi iman dan takwa kita gitu ya. Iman dan takwa kita dari diri kita sendiri dan keluarga juga anak-anak pada khususnya. Nah, di sini nanti sesi selanjutnya kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Jadi memang ini ada beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh wali murid dari anak-anak. Suaranya kecil banget, Bu. Kecil banget ya? Iya. Udah kedengeran? Udah ya? Masih kecil. Oh, masih kecil. Saya perasaan udah besar banget ya. Masih Kalau kecil. dari sini sih Halo? jelas. Ya? Udah kedengeran, Us? Belum? Udah saya itu kok ya, nggak mute ya. Masih kecil suaranya, Us, atau udah kedengeran? Masih kecil. Kecil? Oh, ini udah. Udah. Ah iya. Ya, Us, jadi ini ada beberapa pertanyaan yang memang disampaikan oleh wali murid. Jadi langsung aja ya, Us, ya ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Berikut pertanyaan pertama, ada dari wali murid Sajwina dari A3. Jadi izin bertanya nih, Us. Jika seorang istri memiliki keluhan terhadap suami, bolehkah menceritakan kepada ibu atau saudara kandung dari suami dengan tujuannya untuk meminta pendapat atau sekedar meringankan beban? Apakah ini termasuk mengumbar aib suami? Dan pertanyaan berikutnya, apakah ada doa dalam Al-Quran untuk hadis memohon diberikan keluarga samara? Jazakallahu khairan, itu Us pertanyaannya. Ya, boleh saja ketika ada masalah yang memang harus disaringkan dengan keluarga. Dan itu kadang-kadang saya anjurkan tatkala ada orang yang datang. Ya, karena orang datang ke sini dengan berbagai macam keluhan-keluhan, kadang saya anjurkan untuk bisa sharing kepada keluarga terdekat suami untuk menjadi pihak ketiga untuk mendamaikan. Ini nggak masalah. Ya, kalau memang benar-benar dibutuhkan. Kemudian apakah ada doa dari Al-Quran untuk bisa menggapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah? Ya, ada dalam surat Al-Furqan di juz 19. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu salah satu doa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi ada ya. Nah, itu untuk jawaban untuk Bunda Nadia Indreswari. Mungkin udah cukup ya, Bunda ya? Masih standby? Ya, kalau begitu kita akan ke pertanyaan berikutnya, Us. Masih ada pertanyaannya dari Bunda Fatih di B4. Assalamualaikum, Us. Izin bertanya. Kita kan sudah berumah tangga dan memiliki anak, tentu akan berbeda ketika kita masih berdua. Jika kedua orang tua sibuk bekerja untuk mewujudkan mimpi anak-anaknya yang ingin menjadi penghafal Quran atau menjadi dokter misalnya,
bagaimana cara menunjukkan kecintaan dan keteladanan yang baik kepada anaknya di waktu yang singkat ketika di rumah. Terkadang karena rasa lelah, sikap terhadap anak tuh menjadi lalai. Bagaimana menjaga keharmonisan dengan pasangan dan anak juga. Syukron, Us. Ya, jadi jaga quality time terhadap keluarga di saat-saat yang walaupun itu singkat. Anak-anak itu butuh apresiasi dari orang tuanya. Anak-anak butuh yang namanya asuhan secara langsung dari orang tuanya. Anak-anak juga butuh perhatian yang lebih dari orang tua. Caranya mungkin bisa dengan menggambar bareng, ya hal-hal yang sangat ringan. Saya biasanya itu gambar bareng anak-anak, gambar apa namanya, pemandangan atau apa, ya. Karena bisa dibilang saya juga jarang di rumah. Suatu hal yang bisa saya lakukan ketika ada di rumah di saat senggang, saya ajak keluar walau hanya pergi ke sawah, nyari ikan di sungai yang ada di sawah, itu ikan-ikan gelenduk yang kecil-kecil. Itu udah sangat bahagia anak-anak itu, merasa diperhatikan sama ayahnya, sama bundanya. Apalagi kalau dua-duanya kerja, ya, maka saat ada waktu untuk mereka, ya harus kesampingkan rasa capek kita untuk bisa membahagiakan anak walau hanya dengan perkara-perkara sedikit yang mungkin bagi kita itu ringan, remeh, tapi bagi anak itu sangat berarti. Ya. Lihat apa yang tadi dilakukan di sekolah, gimana coba disuruh gambar, oh bagus banget, misalnya kayak gitu. Ya, dia mengapresiasi apresiasi anak tersebut sehingga anak itu besar hatinya, oh ternyata dua orang tuaku ini sayang, walaupun memang ada kesibukan masing-masing untuk mewujudkan impian, bisa jadi menghafal Quran atau mewujudkan kelak untuk biaya masuk pondok pesantren dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi sekali lagi, quality time di waktu-waktu yang singkat itu lebih berharga daripada 24 jam bersama anak tapi megang HP terus, anaknya nggak urus. Seperti itu. Ya itu tergantung caranya masing-masing, gimana kesenangan anak-anak kita kan pasti berbeda-beda. Kalau anak saya Musafa itu kan anak laki-laki, senangnya pergi ke sawah, nerbangin pesawat-pesawatan, itu sudah bikin dia itu sangat bahagia seperti itu. Nah, mungkin Bunda atau yang tadi bertanya, putra atau putri, lihat kesenangan anaknya dan cek juga bagaimana sih watak dasar dari anak-anak kita. Kalau dalam ilmu psikologi kan ada 4 ya, ada sanguinis, korelis, melankolis, pragmatis, itu bisa dilihat kan dari anak-anak. Dia itu tipe yang kayak gimana. Anak yang sanguin itu anaknya rame, anak yang populer, anak populer yang rame dia paling senang kalau dihargai dan dipuji. Pujilah dia, banyak-banyak puji. Ucapan Masya Allah, Barakallahu fiik. Kalau susah bahasa Arab, wah Masya Allah nah, semoga Allah berkahi kepintaranmu, pinter banget sih. Wah, dipuji kayak gitu luar biasa senang ya. Kalau orang-orang sanguin. Anak-anak korelis, anak-anak yang tegas, anak-anak yang realistis. Di anak-anak jarang sih saya temukan, biasanya kalau dia sudah agak remaja lah bakal ketemu tipe-tipe kayak gitu. Sukanya merintah. Anak-anak melankolis, anak-anak yang perfeksionis dia. Sangat teliti, sangat detail. Ucapkanlah ucapan-ucapan yang indah, doa-doa yang indah, kata-kata yang mesra untuk anak-anak kita. Tiba-tiba anak melankolis, merasa sangat bahagia banget kalau digituin sama ayah bundanya. Sehingga dia nanti nggak nyari pelarian kepada orang lain. Ya, apalagi kalau anak itu punya bakat dari ilmu titisan para leluhur. Ini memang nyata di Nusantara. Akhirnya kalau misal dia nggak mendapatkan sosok seorang ayah dan bundanya, yang maju nanti jin. Dan ini saya dapati banyak banget dari tahun 2011, 2010 malah waktu saya masih di Gontor. Itu ada adik kelas saya itu karena kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua, akhirnya ada sosok jin yang mewujudkan dirinya layaknya dia jadi ayah atau bundanya dan membimbingnya. Makanya kalau di rukyah kadang ini anakku, ini cucuku ya, karena sebenarnya hasil dari alam bawah sadarnya yang sefrekuensi dengan gelombang jin yang ada di sekitarnya masuk dan jadikan dia itu akhirnya sering kerasukan. Nauzubillah min dzalik. Sekali lagi diselaraskan dengan karakter dasar anak itu, kepengennya gimana, karakternya kayak gimana, lakukan di waktu-waktu yang singkat tersebut.
Semoga Allah mudahkan dan memberikan taufik kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, betul sekali ya usia. Jadi quality time itu sangat penting sekali bagi anak, dan sebenarnya sesibuk apapun orang tua itu pasti juga ada waktu, walaupun bekerja gitu, pasti akan ada waktu untuk libur juga. Nah, itu waktu libur itu bisa digunakan untuk bersama anak ya, walaupun dengan misalkan masak makanan kesukaan, yaitu tergantung tadi benar Ustadzah, Ustadz, betul sekali dengan melihat ke anak itu karakternya seperti apa, dan kita bisa memberikan apa yang dibutuhkan untuk anak pada saat kita libur gitu ya. Itu ya Bunda Fati dari BM4 untuk jawabannya. Berikut masih ada pertanyaan lagi, Us. Yang pertama, berikutnya adalah, Assalamualaikum, saya Vita, Bunda dari Ashifa KBA. Mau bertanya mengenai komunikasi dalam keluarga. Di dalam suatu permasalahan dalam keluarga, apakah harus selalu dikomunikasikan? Gitu? Apakah diam adalah salah satu jalan keluar? Karena yang ditakutkan jika dikomunikasikan akan menjadi semakin meyakinkan atau menambah konflik. Gitu. Terima kasih, Us. Ya, saya rasa itu harus semuanya dikomunikasikan. Pecahnya bahtera rumah tangga adalah minimnya komunikasi antara anggota keluarga satu dengan yang lain. Antara ibu dengan bapak, suami dengan istri, anak-anak, kepada orang tuanya. Akhirnya itu bisa jadi endapan-endapan emosi negatif yang bahkan bisa melemahkan organ dalam ibu. Rasa jengkel yang terus-menerus numpuk, akhirnya jadi livernya bermasalah. Pikiran yang terus-menerus berkecamuk, overthinking, cemburuan sama suami, jadilah asam lambungnya naik terus. Dadanya bermasalah. Pergi ke dokter nggak ketemu, ya psikosomatis kok. Karena apa? Masalah yang nggak pernah diselesaikan dengan baik. Ya. Dan jadi unsur yang sangat penting dalam menggapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Al-Quran kan menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Secara tekstual disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. La yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Tidak halal bagi kalian mewariskan perkara-perkara yang menyusahkan bagi pasangan kalian. Di sini kan menggunakan teks nisa, artinya istri. Tapi kalau dalam konteks yang lebih luas, ya maksudnya di sini adalah pasangan kalian sendiri. Laki-laki jangan memberikan pengaruh buruk kepada istrinya, istri juga jangan memberikan pengaruh buruk ke suaminya. Pada di akhir-akhir ayat 19 surat An-Nisa ini dikatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan pergaulan yang baik. Ya, dengan candaan, dengan kata-kata mesra, romantis, komunikasi yang baik. Rasulullah SAW itu sosok teladan yang sangat romantis. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha pernah salah memasukkan garam ke minuman beliau, itu bukan gula tapi garam. Beliau habiskan semua. Padahal kebiasaan Rasulullah itu membagi setengah minuman beliau itu untuk Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi biasanya mendahulukan Aisyah, tapi ini enggak, langsung diminum semua sama Rasulullah. Bingung Aisyah, apakah Rasul sedang marah sama beliau? Ternyata di akhir ketika itu sudah habis, Rasulullah baru mengabarkan, enggak apa-apa. Pas dicicipi sama Sayyidah Aisyah, oh ternyata langsung minta maaf beliau. Ternyata yang beliau masukkan itu adalah garam. Dan Rasul SAW itu sangat sering banget bercanda sama istrinya, sama istri-istrinya, termasuk kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang paling terkenal itu lomba jalan cepat, memanggil dengan kata-kata mesra. Kata-kata mesranya apa? Ya Humairah, itu yang paling terkenal. Ya Aish itu panggilan kecilnya Aisyah. Itu juga panggilan mesranya baginda Rasulullah SAW. Dan beliau juga mencontohkan bahwa selaku suami, kita nih selaku suami itu harus tahu bagaimana karakter istrinya. Demikian juga sebaliknya, istri juga harus ngerti karakter suaminya.
Jadi pernah suatu ketika itu Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah, tahu nggak, aku ini tahu loh kalau kamu lagi marah dan kalau kamu lagi senang. Kok bisa? Jadi kalau Sayyidah Aisyah itu lagi marah, pasti dia mengatakan demi Tuhan Ibrahim. Itu kamu lagi marah. Kalau lagi cinta, kalau lagi senang, nggak lagi marah, dia akan mengatakan demi Tuhannya Muhammad. Jadi saat itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tertawa terbahak-bahak bersama suaminya ini Rasulullah SAW. Ini komunikasi yang sehat, romantis, hangat dalam rumah tangga ini yang menjadikan keluarga kita jadi sakinah mawaddah warahmah. Coba diem-dieman, terlalu serius, terlalu formal, stres semuanya, anak-anaknya juga ikut stres. Nah, jadi saya katakan komunikasi dalam rumah tangga itu sangat penting, semuanya harus dibicarakan. Cuma kalau tipe-tipe laki-laki korelis, mesti tahu ya, ada tipe-tipe manusia korelis. Bukan hanya laki-laki, perempuan pun ada. Cuma kadang-kadang ini lebih cenderungnya kepada laki-laki. Itu dia tidak suka orang yang mellow. Tidak suka tangisan. Nah, itu kekurangannya mereka itu kayak gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa dirubah. Bisa. Tipe-tipe korelis ini yang sukanya perintah-perintah, saklek, ya, suka main terjang sana sini, suka apa istilahnya berdebat dan paling berani mengambil resiko. Cobalah mengerti pasangannya, turunkan sedikit egonya, karena mereka juga butuh sandaran kasih sayang kepada pasangannya sendiri. Bismillah, komunikasikan sebelum tidur, ya, apa sih yang jadi unek-uneknya. Insya Allah jadi apa, perbaikan dan juga kesehatan dalam hubungan rumah tangga ini. Kesedihan-kesedihan itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita semua bisa cek dari gimana bentuk lidah kita, di mana posisi organ dalam kita yang lemah, biasanya disitulah ada permasalahan-permasalahan dalam kejiwaan manusia yang itu harus diurai. Kalau enggak, aduh naudzubillah, mbok-mbokan jadi memicu kanker, stroke, ya, atau penyakit-penyakit yang berat lainnya. Naudzubillah min dzalik. Allah a'lam shawab. Monggo yang lain saya serahkan lagi kepada Ibu moderator. Iya, betul sekali ya, komunikasi dalam keluarga ini sangat-sangat penting. Bahkan kalau dipendam, tadi bisa disampaikan memang bisa menjadi penyakit dalam, itu bahkan lebih bahaya lagi. Padahal kalau misalkan ada masalah apapun, kalau kita komunikasi itu akan lebih plong gitu ya. Walaupun berat di awal untuk memulainya, tapi cobalah mulai dan berkomunikasi ketika ada masalah, insya Allah akan lebih baik ke depannya. Gitu ya untuk Bunda dari Mama Pak. Terus selanjutnya ada lagi ini dari saya Mandarajan dari B1 US. Jujur, saya ingin jadi role model buat anak-anak di rumah, terutama untuk ibadah. Suami tidak setiap hari di rumah. Kadang ditunda-tunda karena berbagai alasan, misalkan anaknya masih kecil, sedang rewel, dan lain sebagainya. Apa saya pribadi perlu sampai tahap ruqyah untuk masalah ini, Us? Kayaknya enggak sampai ruqyah ya. Ya kalau di ruqyah pun enggak masalah, ruqyah mandiri. Enggak perlu datang ke peruqyah. Ruqyah mandiri, dan untuk masalah itu ya bisa dikomunikasikan lagi lah. Supaya nanti bisa enggak malas-malesan dan lain-lainnya gitu ya. Malas dalam ibadah ya, yang menjadikan berat, lesu, itu juga kadang-kadang pengaruh makanan. Ya. Kebanyakan goreng-gorengan, tepung-tepungan, itu kan menjadikan banyak sumbatan, ya, banyak sumbatan, menjadikan tubuh ini lemas, loyo, ngantukkan, jadi nggak semangat dalam ibadah. Jadi makanan dan nutrisi yang kita makan juga harus proporsional, ya. Karakter panas dingin makanan itu juga harus seimbang. Kalau enggak terlalu panas, ya itu bisa jadi nggak baik, marah-marah terus, anak-anak jadi nggak fokus, susah belajar. Terlalu dingin, lembab juga demikian, jadikan tubuh jadi berat, lesu, letih, ya, nggak bertenaga. Nah, itu juga penting kita pahami tentang pola makan yang disunahkan Rasulullah SAW. Seperti yang dicontohkan sama
Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau punya tubuh yang ideal. Makanannya apa? Makanannya itu tiap pagi nggak makan rames, nggak makan nasi, nggak makan mendoan, nggak makan keplak, nggak makan daging, nggak makan goreng-gorengan. Makanya apa? Makanya timun dan juga kurma. Kurma itu karakternya panas, hangat. Adapun timun karakter dasar dari makanan itu dingin, jadi ideal berat badannya. Itu juga bisa pengaruh ibu-ibu yang tentu makanan yang dikonsumsi di dahar sama bapak-bapak itu kan ya hasil dari olahan. Ya, olahannya kalau bisa ya hasilnya seimbangkan makanan yang sehat untuk suami-suaminya supaya nanti juga bisa giat dalam beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Iya, itu ya. Jadi Mama Razan bisa mulai dari pola makannya, nutrisinya dijaga lagi mungkin ya biar nggak malas-malasan. Terus juga tadi ada tips ya, bisa sarapannya diganti dengan kurma dan timun sekalian diet. Nah, jadi memang segala sesuatu itu kadang kita perlu dipaksa terlebih dahulu ya, kita dipaksa, tapi nanti lama-lama akhirnya menjadi terbiasa dan juga lama-lama bisa menjadi kebutuhan gitu. Jadi kalau kita tidak melakukan misalkan di waktu yang seharusnya itu biasanya kita nggak tenang, gelisah sehingga akhirnya bisa terus melakukan dan konsisten gitu ya. Itu untuk Mama Razan. Terus berikutnya masih ada lagi nih pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, saya Umi Salamah dari KB Al-Irsyad. Tadi Ustadz menyampaikan untuk mengatasi anak yang aktif atau bandel saat anak tidur sambil dipegang dadanya itu dibacakan Al-Fatihah, surat Al-Hujurat ayat 11, dan satunya surat Az-Zumar itu ayat berapa ya usia? Diulang lagi. Ayat 23. Ayat 23 ya. Ayat 23 Bunda. Jadi ada surat Al-Fatihah ya. Ya, ini nggak ada dalilnya ya kalau misalnya, tapi mana dalilnya memang ini nggak ada. Ini termasuk karena ruqyah itu ranahnya tajribiyah, ya, eksperimental, dan dia selagi yang dibacakan Al-Quran tidak ada unsur syirik, maka mengikuti kata Nabi boleh melakukan ruqyah selagi nggak ada unsur-unsur syirik di dalamnya. Jadi begitu. Kalau nanti ada yang nanya gimana dalil yang menunjukkan harus baca ini dan itu seperti itu. Nun saya potong ini Bu. Ya. Ya, jadi itu ya, ini bermanfaat sekali karena memang sebagian banyak anak-anak itu memang aktif ya, sangat super aktif sehingga bisa kita praktekkan. Saya juga insya Allah nanti mau mempraktekkan pada anak saya. Nah, ini saya akan membacakan untuk pertanyaan terakhir ya, karena waktu juga mungkin sudah semakin siang. Jadi ini akan saya bacakan pertanyaan terakhir. Nanti kalau misalkan ada yang masih ingin bertanya lagi bisa langsung hubungi Ustadz ya, bisa langsung hubungi Ustadz sekaligus, boleh. Nah, ini saya akan bacakan pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustadz, saya Mamah Kido dari kelas B5. Mohon izin tanya, semisal karena orang tua tidak selalu di rumah menemani anak, suatu ketika dapat laporan dari orang kalau anaknya begini begitu gitu. Padahal saat kita di rumah anak berperilaku sangat baik. Bagaimana kita sebagai orang tua haruskah percaya sama orang lain atau sama anak kita sendiri? Karena kita sebagai orang tua tidak memiliki bukti kesalahan anak kita. Intinya bagaimana kita sebaiknya menyikapinya gitu. Pertama jelas tabayun ya. Apa benar apa yang dilaporkan orang lain itu kita tanyakan kepada anak kita, kemudian sikapi dengan bijak. Saya juga pernah mengalami hal kayak gitu sama rewang saya sendiri, mantan rewang itu, ketika itu dibilang musyafa nakal dan lain sebagainya. Ketika saya konfirmasi, ya ternyata memang benar. Akhirnya saya nasihati pelan-pelan, ya hal itu tak baik ya, kemudian diarahkan, bukan hanya kita memarahi tapi juga kita mengarahkan bagaimana seharusnya bersikap. Jadi laporan orang harus kita klarifikasi langsung dan harus kita lakukan secara asli. Bisa? Kalau percaya orang kemudian anak kita sendiri nggak dihargai sama sekali, itu kasihan untuk anak-anak kita juga. Demikian juga sebaliknya, kalau misal terlalu percaya sama anak kita, kemudian nggak mempercayai apa yang disampaikan orang lain, itu juga nanti malah nggak baik juga. Ya.
Anak jadi ngerasa selalu dibela sama orang tuanya walaupun dia salah. Nanti ketika dia besar akan kebanjur, akan terlanjur yang seperti itu. Karena sudah terbiasa dibela, dia melakukan semaunya sendiri dan akan nyari pembelaan. Ya. Kalau misalnya seperti itu. Tapi kalau selalu disalahkan juga nggak baik. Ketika dia besar, maka akan terlanjur sifatnya itu akan menjadi sifat orang-orang yang minderan, takut berbuat. Kalau dia berbuat khawatir nggak dihargai. Kalau berbuat khawatir nanti dicela, dimarahi. Ya, jadi kita harus seimbang karena Islam mengajarkan pertengahan, mengajarkan keseimbangan di segala urusan-urusan kita. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah sekali ya. Materi kita hari ini sangat bagus sekali gitu dari Ustadz. Jadi kesimpulannya itu agar kita bisa menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, memang kita harus mempunyai iman dan takwa. Nah, ini kebetulan sekali kita akan menjelang hari Ramadan ya, jadi kesempatan kita juga untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Bahkan tadi ada Ustadz menyampaikan ya, dengan kita bisa berzikir yang subhanallah walhamdihi itu 100 kali pagi dan petang, itu sangat berguna sekali untuk kita bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan kita di masa yang lalu itu. Semoga kedepannya setelah kajian ini kita bisa menjadi yang lebih baik lagi dan kita juga mempunyai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, sebelum kita mengakhiri acara ini, kita akan berfoto terlebih dahulu ya, bunda-bunda, ayah bunda semuanya. Jadi kita akan berfoto dengan Ustadz yang mumpung masih ada di sini, kita akan berfoto terlebih dahulu. Jadi untuk ayah bunda diharapkan bisa mengaktifkan videonya terlebih dahulu. Ya, bisa mengaktifkan videonya. Udah? Ya, kita akan berfoto ya. Sudah. Oke, ya kita sudah, alhamdulillah sudah ada dokumen. Sekali lagi. Oke, sekali lagi ya Mah ya, sebentar ya. Sekali lagi kita akan berfoto. Udah, ya. Alhamdulillah sekali sudah ada dokumentasinya juga. Kita bareng Ustadz Muhammad Faizar. Mungkin Ustadz Muhammad Faizar ada yang mau disampaikan terakhir kali atau kita mau berdoa bersama sebelum Ramadan juga bisa. Monggo, persilakan. Yeah. Jadi keluarga ini ibaratnya layaknya apa ya? Sebuah filosofi dari Isra Mi'raj. Dari bumi ke bumi, kemudian setelah itu kita menyempurnakan setengahnya lagi untuk melangit, fokus ibadah kepada Allah dan saling menguatkan. Dan menguatkan itu tidak akan terjadi kecuali dengan komunikasi yang sehat antara anggota keluarga satu dengan yang lainnya. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk bisa saling menguatkan dan mendukung dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dan membimbing anak-anak kita menjadi generasi-generasi memimpin orang-orang yang bertakwa di masa yang mendatang. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah jadikan Ramadan kita nanti menjadi Ramadan yang sangat berharga, yang bisa mengantarkan kita kepada kelahiran kembali menuju orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Azza wa Jalla dan dihapuskan segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan semoga Allah jadikan hari terindah kita adalah hari di mana kita menghadap kepada Allah dengan dosa-dosa yang sudah diampuni, dirahmati, dan ditetapkan untuk menjadi penghuni surganya Allah Ta'ala yang kekal abadi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali lagi ya Ustadz Muhammad Faizar. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua dan akan diganti berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala ya.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih ya untuk waktunya dan akan saya kembalikan kepada MC. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Faizar atas pemaparannya dan Mama Dimas sebagai moderator. Bagaimana ya Bunda? Menarik sekali ya apa yang sudah dibahas oleh Ustadz Muhammad Faizar tadi. Semoga materi kajian yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Faizar bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita semua. Nah, sekarang Ayah Bunda, dari penanya yang tadi sangat banyak sekali, alhamdulillah kita sudah mendapatkan 3 nama. Selamat atas 3 nama yang akan saya sebutkan untuk pemenang Dopres. Yang pertama, Bunda Saswina, kelas A3. Yang kedua, Bunda Fatih, kelas B4. Dan yang ketiga, Bunda Ashifa, kelas KBB. Untuk Bunda yang saya sebutkan namanya tadi, silakan bisa menghubungi kontak person yang sudah tersedia di live chat Zoom kita pagi ini. Saya Mama Jojo, pamit undur diri apabila ada hal yang kurang tidak berkenan dari awal sampai dengan akhir acara, mohon untuk dimaafkan. Sampai jumpa kembali di kegiatan komunitas sekolah selanjutnya. Dan kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih atas kehadirannya bagi Ayah Bunda dan seluruh peserta kajian pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kasiran Ustadz Faizar, Bunda Mas Musyafa dan Ayah Bunda, terima kasih banyak. Sedikit